Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini yang sesuai dengan jadwal Majelis Sinode untuk malam hari ini, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan yang ke-24. Dan dengan Alkitab kita yang tetap terbuka, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kita. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Imamat 9 ayatnya yang ke-12 sampai 24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambillah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan
Tuhan terpujilah. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita di minggu ini terambil dari kitab Imamat. Ya, sebagai namanya, kitab Imamat ini merupakan kitab pengajaran. Karena tentu saja bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir sebagai budak, sebagai bangsa yang dijajah di Mesir, mereka sudah pasti terpengaruh oleh tata cara hidup di Mesir, oleh kehidupan budaya maupun spiritual yang berlaku di Mesir. Oleh karena itu, diharuskan atau menjadi suatu keharusan di mana mereka harus diproses kembali supaya kembali menjadi bangsa yang percaya kepada Allah Yahweh, taat dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu yang kekasih, ada sekitar 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan berdasarkan sensus sesuai dengan kitab Bilangan pasal yang pertama, ada sekitar 602.000 mereka yang berumur di atas 20 tahun yang siap berperang, yang kuat, yang bisa menghadapi musuh. Di luar para ibu, anak-anak. Artinya satu prosesi umat yang sangat besar jumlahnya di dalam melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pimpinan atau kepemimpinan dalam hal ini Musa sebagai pemimpin bangsa, kemudian Harun yang disebutkan dalam firman kita tadi, yang adalah mereka suku Lewi, bertanggung jawab kepada kehidupan iman bangsa Israel. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Imamat ini mengandung peraturan-peraturan, mengandung undang-undang yang mengatur secara detail untuk mengembalikan mereka, untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, untuk meninggalkan spiritualitas, dan boleh dibilang agama mereka yang lama yang barangkali sudah menyembah yang lain selain Allah Yahweh. Sehingga diperlukan proses, diperlukan pengajaran, diperlukan aturan-aturan supaya mereka dapat berproses kembali sebagai bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Majelis Sinode telah mengangkat tema khusus untuk perenungan kita pada malam hari ini, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab. Tema ini yang merupakan turunan dari tema bulan Oktober dan bulan November. Ya, untuk Oktober dan November temanya adalah kepemimpinan yang merawat hidup bergereja. Kemudian di bulan November sendiri temanya kepemimpinan yang merawat hidup bersama. Jadi yang lebih disoroti di sini adalah seorang pemimpin umat. Musa sebagai pemimpin bangsa yang menuntun mereka keluar dari Mesir, memang spesial dipilih oleh Allah. Di awal pemilihannya sebetulnya ia agak keberatan, karena ia merasa ia tidak fasih berbicara. Oleh karena itu, sangat beruntung ketika Harun kakaknya, seorang yang pandai berbicara, pandai berpidato, pandai berkata-kata, bisa mendampingi Musa
Dan sebagai suku Lewi, Harun kemudian mempunyai kewajiban untuk merawat hidup beriman umat Israel sebagai umat yang terpilih, sebagai umat percaya. Karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemimpin atau kepemimpinan, apalagi memimpin umat yang begitu besar menuju satu tanah perjanjian yang akhirnya mereka tempuh selama 40 tahun, padahal sebetulnya dibutuhkan hanya beberapa hari. Jadi perjalanan ini sebetulnya merupakan sebuah seleksi. Ketika mereka dikembalikan sebagai umat percaya, kemudian diuji lagi iman dan percaya mereka. Apakah tetap setia, tetap tekun, dan tetap konsisten dengan kepercayaan yang sudah ia tinggalkan barangkali selama tinggal di Mesir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, secara umum banyak pengertian-pengertian tentang kepemimpinan. Semua orang bisa jadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa memiliki kepemimpinan yang baik. Dan ini yang menjadi persoalan. Pemimpin secara umum yang baik adalah tentu saja dia harus bertanggung jawab sesuai dengan tema yang diangkat. Apakah itu umat Tuhan, gereja, perusahaan, perkumpulan-perkumpulan apapun, seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin juga harus jujur dan terbuka. Ia harus tulus dan mau mendengar. Artinya tidak arogan, punya mau-maunya sendiri yang harus dijalankan. Tidak otoriter, tetapi ia harus memahami orang-orang yang dipimpinnya. Istilah saat ini harus bottoms up, ya. Jadi bawah ke atas, bukan ditekan mereka dari atas ke bawah untuk menurut apa saja yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Pemimpin itu juga harus rendah hati dan tidak sombong, ya. Harus punya karisma hingga ia akan disenangi oleh para pengikutnya, oleh umatnya. Ia harus visioner, melihat ke depan, bagaimana kehidupan ke depan supaya mereka, pemimpin ini bisa membawa bangsa ini di dalam track yang benar. Dan tentu saja ia harus seperti tadi bertanggung jawab, jangan berdari bertindak tetapi lari dari tanggung jawabnya akibat tindakan dan keputusannya itu dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perikop pembacaan kita malam hari ini yang diberi judul oleh Lai pasal 9 ini, para imam menerima jabatannya. Pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, di situ juga dijelaskan secara rinci korban-korban yang harus diberikan, ya, oleh Harun maupun anak-anaknya. Bahwa mereka juga harus memberikan korban penghapus dosa supaya mereka bersih sebagai pemimpin untuk menuntut umatnya. Kemudian yang ayat ke-12 sampai 24 yang kita bacakan itu juga merupakan aturan-aturan terperinci untuk memberikan persembahan yang benar kepada Allah Yahweh. Di situ kita membaca ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan yang secara rinci diceritakan atau diatur bagaimana korban-korban itu harus diolah dan dipersembahkan kepada Allah. Di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Jadi Allah yang kudus, sehingga sudah pasti umat atau mereka yang mau datang kepada Allah juga harus kudus. Oleh karena itu umat Israel yang baru saja lepas dari Mesir, bangsa yang tidak percaya kepada Allah Yahweh, harus diproses sedemikian rupa sehingga kepercayaan mereka kembali lagi seperti sedia kala sebelum mereka hadir di Mesir. Ini berarti Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, para imam Israel bertanggung jawab untuk memelihara hidup kekudusan umatnya. Ketika umat Israel dipimpin Musa sebagai pemimpin bangsa keluar dari Mesir, secara bersamaan para imam bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan iman umat Israel. Para imam ini mengelola kemah pertemuan yang disebutkan dalam ayat kita tadi. Kemah pertemuan ini juga disebut tabernakel. Jadi kemah pertemuan atau tabernakel itu mengartikan kemah itu sebagai pondok, sebagai gubuk. Ya, memang sebagai kemah yang dapat dipindah-pindahkan. Karena bangsa Israel itu sedang melakukan satu perjalanan yang panjang dan lama. Apalagi kita tahu bahwa 40 tahun mereka harus mengembara di padang pasir yang tandus, yang tidak banyak apa-apa yang tersedia di sana, makanan, minuman yang serba sulit dalam rangka menguji kesetiaan dan menguji iman mereka. Tabut perjanjian Allah sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat ditempatkan di dalam kemah ini. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, Harun dan anak-anaknya dipersiapkan dengan matang sebagai imam yang harus menjadi pemimpin umat dan bertanggung jawab atas kehidupan iman umat Israel supaya mereka layak berhubungan dengan Tuhan sebagai Allah yang kudus. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pembacaan kita, di situ dijelaskan secara rinci bagaimana korban-korban itu harus dipotong, kemudian dipersiapkan, bagaimana daging-dagingnya menurut bagian-bagian tubuhnya, kemudian darahnya diserahkan kepada Harun untuk dikelola lebih lanjut di dalam menyediakan mezbah persembahan itu. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan teliti, semuanya harus dikerjakan dengan baik, tidak ditambah atau tidak dikurang, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan Allah memberikan peraturan-peraturan itu kepada Musa untuk menyampaikannya kepada Harun sebagai imam bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, yang disinggung dalam pembacaan kita ini adalah bagaimana proses seorang pemimpin umat, dalam hal ini Harun dan anak-anaknya. Pemimpin umat itu harus mempunyai kemampuan, harus mengerti aturan-aturan yang digunakan supaya semuanya mengikuti tata cara yang benar secara konsisten, tidak berubah-ubah, supaya bangsa itu juga dapat mengikuti semuanya itu dengan baik. Jadi mereka mempunyai visi, tujuan yang sama ke depan, dan ke depannya adalah tiba ke tanah perjanjian Kanaan. Dan kita tahu sendiri bahwa bangsa Israel adalah bukan bangsa yang penurut, tapi dikatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak sabaran. Sedikit saja ada yang kurang, mereka berkeluh kesah. Kita ingat ketika mereka tiba dan seolah-olah terjebak di depan laut Teberau, di samping kiri dan kanan gunung dan bukit, apalagi di belakangnya ada pasukan Mesir yang mengejar mereka. Mereka mengumpat kepada Musa, bagaimana ini?
Apakah engkau mau kami mati di padang gurun ini? Bukannya lebih baik kami tetap aja di Mesir dan mati di sana supaya kami bisa dirawat dengan baik. Jadi Bapak Ibu, dalam Yesus Kristus ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama adalah pemimpin. Apakah pemimpin itu mempunyai kepemimpinan? Kemudian yang dipimpin. Apakah yang dipimpin ini juga orang-orang yang dapat mengikuti dengan sabar segala sesuatu yang dinasihatkan, yang diarahkan kepada mereka oleh para pemimpin mereka. Oleh karena itu ya Tuhan memberikan satu tata cara yang sangat detail dan teliti supaya pemimpin umat, dalam hal ini para imam, demikian juga pemimpin bangsa Musa, dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang kalau kita perhatikan pembacaan kita, ya, semua yang diatur secara detail dan seakan-akan ruwet itu dikuasai oleh Harun dan anak-anaknya. Jadi mereka layak menjadi pemimpin karena mereka mengetahui secara detail. Dan ketika umat sudah mempunyai satu visi ke depan, maka mereka mempunyai satu persekutuan kebersamaan. Sehingga kepemimpinan yang merawat hidup yang bersama ini menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ayat kunci kita di dalam pembacaan kita pada malam hari ini di ayat yang ke-22 sampai 24, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ini kalau bahasa sekarang itu ada happy ending. Satu ending yang baik kepada umat yang tegar tengkuk, yang kemudian diarahkan untuk percaya secara sungguh-sungguh dan mengandalkan kehidupannya kepada Allah Yahweh. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Dan tatkala itu seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Jadi dalam kebersamaan mereka menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh. Satu awal yang baik untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian Kanaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus? Alkitab perjanjian lama bisa memberikan kesaksian. Oh, ternyata hari ini mereka setia, mereka taat menyembah Tuhan, tetapi besok mereka dengan gampang berubah seolah lupa segalanya. Termasuk lupa apa yang Tuhan buat kepada mereka di Mesir, sehingga mereka bisa lolos ya dari cengkraman Raja Firaun, Raja Mesir. Menghadapi satu tantangan, tidak ada air, mereka mengumpat pemimpinnya Musa maupun Harun. Musa meninggalkan mereka sebentar, mereka membuat anak lembu emas ya, sebagai pengganti Allah Yahweh, di mana mereka menyembah berhala anak lembu emas itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam kitab Bilangan pasal 1, di mana sensus yang pertama diadakan oleh Harun dan Musa, itu ada sekitar 602.000 orang-orang muda di atas 20 tahun yang siap berperang, yang mempunyai fisik yang kuat untuk menunjang kelompok yang besar ini. 2 juta orang berjalan mengembara di padang pasir. Dan ketika mereka tiba di gerbang tanah perjanjian Kanaan dan disensus lagi sekitar 601.000 orang, dan ternyata tidak ada satu orang pun yang disensus sebagaimana disaksikan di dalam Bilangan pasal 1. Tidak seorang pun ada di dalam sensus, di dalam Bilangan 26
mereka tiba 40 tahun kemudian. Oleh karena itu kita lihat di sini bagaimana iman atau keteguhan iman dan percaya bangsa Israel. Mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan. Mereka begitu mudah melupakan segala sesuatu, perbuatan besar dan ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, peranan Musa dan Harun sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin umat untuk mengendalikan 2 juta orang yang tegar tengkuk ini memang suatu pekerjaan besar yang harusnya kita ambil ya sebagai contoh ya, bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang baik, bertanggung jawab dan bisa membawa rombongan yang besar ya, dan juga rombongan yang kecil. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang konsep perjanjian lama berbeda dengan konsep perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama ada seorang imam, termasuk imam besar yang diam di dalam ruang maha suci, di dalam kemah pertemuan sebagai perantara antara Allah dengan umat. Maka konsep perjanjian baru semuanya itu tergantikan dengan Yesus Kristus ya. Sebagai firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lagi tidak perlu korban penghapus dosa, korban keselamatan sebagaimana yang dilakukan oleh Harun pada saat itu ya. Tetapi semuanya ini sebetulnya menjadi semacam pelajaran bagi kita, semacam proses bagi kita ya, bagaimana proses seorang pemimpin itu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu tidak jatuh begitu saja, tidak dikarbit dalam semalam sehingga menjadi pemimpin yang baik, tetapi dia memperoleh atau harus berjalan di dalam sebuah proses. Di dalam manajemen zaman sekarang ini memang ada banyak teori yang dibuat supaya bagaimana pemimpin itu ya bisa mempunyai karakter seperti yang disebutkan tadi di awal perenungan kita ya. Ada yang sudah agak lama, SWOT ya. Strength, Witnesses, Opportunity, and Time. Ini penting di dalam sebuah kelompok usaha. Kesempatan atau opportunity itu bisa lewat karena waktunya sudah tiba. Kita juga harus tahu bagaimana kekuatan orang-orang kita, bagaimana kekuatan pemimpinnya. Harus strong ya, tidak weak. Strong witness. Karena kalau weakness yang menguasai, maka opportunity, kesempatan ini akan hilang. Sehingga time itu berlalu, sehingga kita tidak memperoleh apapun. Target kita meleset sama sekali. Kemudian juga ada yang terakhir, team building. Ya, harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi yang memimpin jangan merasa sangat hebat, bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling hebat, sehingga tidak diperlukan ya, staff-staff yang di bawah ini. Tapi justru harus bottoms up, dari bawah ke atas, supaya betul-betul sebuah organisasi ya, apakah itu organisasi kecil di dalam perusahaan, dalam perhimpunan yang anggotanya mungkin 20, 30 atau 100 orang, mereka mempunyai visi dan misi yang sama sehingga mereka dapat digiring untuk mencapai target yang sama pula. Dan ini banyak kali merupakan tantangan. Jadi tantangan yang paling utama adalah bagaimana pemimpin, supaya dia bisa memotivasi mereka-mereka yang dipimpin itu mengeluarkan segala daya yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, pikiran cemerlang yang mereka miliki, supaya semuanya itu boleh dimanfaatkan untuk tujuan bersama, sebagaimana tema kita di bulan November ini, kepemimpinan yang merawat hidup bersama. Dan di dalam kebersamaan tentu saja ada kekuatan yang besar untuk melakukan segala hal, apalagi sebagai umat yang berjumlah 2 juta orang. Inilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus harusnya menjadi perenungan kita.
Jadi walaupun di dalam perjanjian baru semuanya hanya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Allah kecuali melalui aku. Ini juga firman yang penting, kunci bagi kehidupan orang percaya. Tidak berarti yang lama, imam, dan segala korban itu tidak lagi punya arti. Tetapi semuanya ini kalau digabungkan boleh memberikan satu konsep yang besar di dalam memproses seorang pemimpin, memproses orang yang dipimpin, supaya menjadi kelompok terpimpin yang bisa mencapai segala target yang akan mereka capai. Yesus sendiri mengkritik di dalam Matius pasal 23, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan di dalam Matius 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Mereka menganggap dirinya adalah pemimpin, ya, seperti Musa. Tetapi bagaimana karakter mereka? Ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lain di mulut, lain di bibir, dan lain di hati. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Jadi mereka memanfaatkan bawahan-bawahannya, umatnya, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya mereka dipuji orang. Artinya bukan sebuah perbuatan yang tulus, yang pada ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana diangkat di dalam ayat kunci perenungan kita pada malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, sekaligus juga menjadi bekal dan menjadi kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan beriman kita ke depan. Tentu saja kehidupan ke depan tidak makin mudah, tetapi bisa juga bertambah sulit. Kita beruntung ada teknologi seperti yang kita gunakan malam hari ini secara virtual, ya. Kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan menebarkan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita merasakan pun perlu suatu persekutuan secara fisik, supaya di dalam persekutuan secara fisik itu ada sesuatu yang beda. Tapi ini tidak berarti bahwa kita kehilangan segalanya yang bisa ada karena pertemuan secara langsung atau luring. Tetapi kita bersyukur ada teknologi virtual, Zoom, dan berbagai hal yang bisa menjumpai kita semua, supaya kebersamaan bergereja, kebersamaan merawat persekutuan, merawat keluarga, merawat kelompok-kelompok di dalam gereja, persekutuan-persekutuan tetap berjalan, dan semua mempunyai tujuan yang satu. Semua menyembah satu Allah, yaitu Allah Yahweh di dalam Yesus Kristus, yang adalah penebus dan juru selamat kita yang hidup. Amin.